Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian ini dengan membaca Syarah Masail Jahiliyah. Dan berikutnya kita akan membaca pelanggaran yang ke-76 yang diberi judul oleh penulis Ittihadu Athari Anbiya'ihim Masajidah. Di antara pelanggaran yang terjadi adalah mereka menggunakan atau menjadikan bekas para nabinya sebagai masjid, walaupun di situ tidak ada kuburan. Bahasa kita pesolatan atau petilasan. Misalnya pernah sholat di sini, pernah duduk di sini, pernah ada jejak kakinya di sini. Lalu tempat-tempat itu dijadikan sebagai tempat keramat dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan seperti ini tidak hanya terjadi pada para nabi, termasuk juga terjadi pada para wali yang kita kenal di Indonesia. Sunan Bonang itu kuburannya di Tuban Kota. Tapi ada pesolatan atau petilasan yang ada di daerah Rembang, jadi jauh sekali. Kemudian Sunan Kalijogo juga punya pesolatan di Cirebon, dan beberapa petilasan atau pesolatan yang lainnya, yang itu kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat-tempat keramat. Nanti penulis akan membawakan beberapa keterangan yang insya Allah dengan membaca ini saja kita sudah cukup mendapatkan banyak sekali penjelasan, terutama kutipan yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kita akan membaca terlebih dahulu. Silahkan dibuka halaman berapa yang bahasa Indonesia? 257. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Masalah jahiliyah ke-76, menjadikan bekas-bekas para nabi mereka sebagai masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah. Menjadikan petilasan para nabi mereka sebagai masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah, sebagaimana yang warid dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Warid artinya apa? Datang. Warid artinya datang. Yang warid dari Umar artinya yang terdapat riwayat dari Umar. Selanjutnya, ini juga termasuk di antara bid'ah jahiliyah dua ahli kitab, di mana mereka menjadikan bekas-bekas peninggalan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Lalu mereka diwarisi oleh orang jahil dari umat ini, sehingga Anda dapat melihat mereka membangun di atas tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersembunyi, atau kaki beliau yang berkah pernah menginjaknya, atau beliau pernah beribadah padanya. Semua ini sama sekali tidak termasuk di antara perbuatan yang terpuji dalam syariat ini, karena ia menyeret kepada sikap gulu atau berlebihan. Termasuk di antaranya yang bisa kita lihat adalah napak tilas di Gua Hira, atau di Gua Thur, atau di tempat yang pernah dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah. Di Gua Hira dan Gua Thur, di dalamnya ada tempat yang dipakai untuk sholat, dan itu pengaruh dari budaya semacam itu. Sekarang kita lihat bagaimana fenomena yang terjadi di Irak. Di negeri Irak misalnya, terdapat banyak tempat yang dibangun bangunan-bangunan seperti makam yang mereka klaim bahwa Syekh Al-Kailani pernah beribadah di dalamnya.
juga seperti bekas telapak tangan yang diklaim oleh Syiah bahwasanya ia adalah bekas telapak tangan Imam Ali ketika beliau meletakkan tangan beliau pada sebuah batu besar sehingga meninggalkan bekas. Karena itu mereka membangun masjid di atasnya. Begitu juga terdapat sejumlah tempat yang mereka klaim bahwa Nabi Khadir pernah terlihat di sana, padahal hanya cerita yang tidak memiliki asal usul, dan masih begitu banyak yang lainnya yang tidak cukup tempat untuk menyajikannya di sini. Maka hendaklah orang yang mengklaim Islam menjauhinya dan melarang orang lain mendatangi tempat-tempat seperti itu. Sekalipun karena sikap mengingkari tersebut dia akan mendapat permusuhan dari orang-orang yang jahat dan tipu daya dari orang yang menyempal lagi durjana. Dalam masalah ini terdapat rincian yang harus disinggung di sini. Syekhul Islam berkata, mengenai tempat-tempat yang berkaitan dengan para nabi dan orang soleh, yaitu tempat-tempat di mana mereka pernah berdiri padanya atau tinggal padanya atau beribadah kepada Allah di sana, akan tetapi mereka tidak menjadikannya sebagai masjid, maka yang sampai kepadaku berkaitan dengan itu ada dua pendapat dari para ulama yang masyhur. Pertama, dilarang dan makruh melakukannya, dan bahwasanya tidaklah disunnahkan sengaja datang ke suatu tempat untuk beribadah kecuali yang menyengaja datang kepadanya ditunjukkan oleh syariat. Seperti Nabi SAW sengaja datang kepadanya untuk beribadah. Misalnya beliau sengaja sholat di maqam atau bekas tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Juga seperti beliau senantiasa berusaha sholat di belakang tiang masjid sebagai sutroh. Dan juga disyariatkannya sengaja datang ke masjid-masjid pada umumnya, dan juga dengan tujuan mendapatkan shauf pertama. Dengan begitu juga yang semacamnya. Kedua, tidak apa-apa dengan yang sedikit dari perbuatan semacam itu, sebagaimana yang dinukil dari Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau senantiasa berusaha mendatangi tempat-tempat yang pernah dilewati Nabi SAW. Sekalipun Nabi SAW melewatinya hanya secara kebetulan dan bukan sengaja. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendatangi bangunan-bangunan kuburan dan pergi ke sana. Apa pendapat Anda tentang itu? Beliau menjawab dalam bentuk hadis Ibnu Ummi Maktum yang menyebutkan bahwasanya dia pernah meminta Nabi SAW sholat di rumahnya agar dia jadikan sebagai tempat sholat. Juga dalam bentuk apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar yang mengikuti tempat-tempat dan jejak langkah yang dilalui saat melakukan perjalanan ke suatu tempat oleh Nabi SAW. Maka tidak mengapa seseorang mendatangi bangunan-bangunan kuburan tersebut. Hanya saja orang-orang telah berlebihan dalam masalah ini dan juga melakukannya dengan sering. Begitu pula Ahmad bin Al-Qasim menukil dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya beliau pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendatangi bangunan-bangunan kuburan yang ada di Madinah dan yang lainnya, dan dia datang kepadanya. Maka beliau berkata dalam bentuk hadis Ibnu Ummi Maktum yang menyebutkan bahwasanya dia pernah meminta Nabi SAW datang kepadanya untuk sholat di rumahnya agar dia dijadikan sebagai tempat sholat. Juga dalam bentuk apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar yang mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW saat melakukan perjalanan ke suatu tempat. Jika beliau pernah dilihat buang air di suatu tempat, lalu beliau ditanya tentang hal itu, maka beliau berkata, aku pernah melihat Nabi SAW buang air di sini. Beliau, Imam Ahmad menegaskan, dalam bentuk seperti ini maka tidak mengapa. Kata Ahmad bin Al-Qasim, beliau memberikan rukhsah kepadanya. Beliau, Imam Ahmad, kemudian berkata, akan tetapi orang-orang telah melampaui batas dan banyak melakukannya dalam makna ini. Lalu beliau menyebutkan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang di kuburan Al-Husain sebagai suatu ungkapan ketidaksukaan. Diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam kitab Al-Adab. Nah, baik, ini kutipan yang disebutkan oleh Syekh Islam dalam kitab beliau Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim itu mensyarah hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dengan satu hadis tapi bisa dipanjang lebarkan sehingga menjadi kitab 2 jilid, dan di sebagian cetakan 2 jilid. Dan kitab ini menjelaskan tentang
bagaimana sikap seorang muslim berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang musyrikin pada umumnya. Kemudian dalam keterangan yang disampaikan oleh penulis, beliau membahas tentang apa hukumnya napak tilas, di petilasan yang pernah dipakai oleh para nabi atau petilasan Rasulullah SAW. Ada jejak kaki beliau, ada tempat yang dulu pernah beliau gunakan untuk sholat dan seterusnya. Syekhul Islam menjelaskan ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, dan beliau yang kita baca tadi baru pendapat yang pertama, membolehkan tapi dengan syarat tidak berlebihan. Membolehkan dengan syarat tidak berlebihan. Batasan tidak berlebihan adalah tidak sampai menjadikannya sebagai tempat untuk ibadah berkelanjutan dan mengajak banyak masyarakat untuk kumpul di situ. Tapi kalau hanya sesekali dalam rangka minimal tujuannya adalah pernah melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ini masih diizinkan. Dan itu pun khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi nggak berlaku. Itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Syekhul Islam menyebutkan keterangan yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Wa su'ila al-Imam Ahmad 'anil rajuli ya'ti hadhihi al-masyahid. Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang datang ke al-masyahid. Al-masyahid bentuk jamak dari kata masyhad, yang artinya tempat suci. Secara bahasa artinya tempat persaksian. Tempat ini dulu menjadi saksi ada orang saleh yang pernah beribadah di sana. Maka disebutlah dengan sebutan masyhad, jamaknya masyahid. Bisa bentuknya kuburan, bisa bentuknya petilasan atau yang lainnya. Semua tempat yang dikeramatkan dan dijadikan sebagai tempat istimewa dalam beribadah disebut al-masyahid, baik kuburan maupun yang bukan kuburan. Wa yadhabu ilaiha, lalu orang itu datang ke sana secara sengaja. Tara dzalika, menurut Anda bagaimana? Qala, kemudian beliau mengatakan, amma ala hadithi ibni ummi maktum annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ay yusalliya fi baitihi hatta yattakhidha dhalika musalla wa ala ma kana yaf'aluhu ibnu Umar falaysa bidzalika ba'sun. Lalu kata Imam Ahmad, jika tujuannya dalam rangka mengikuti hadis Ibnu Ummi Maktum, jika tujuannya dalam rangka mengikuti hadis Ibnu Ummi Maktum, di mana beliau pernah meminta Nabi SAW untuk sholat di rumahnya, lalu kemudian tempat yang dipakai oleh Nabi SAW itu sholat dijadikan musalla, dijadikan tempat sholat oleh Ibnu Ummi Maktum, atau praktek yang dilakukan oleh Ibnu Umar, di mana beliau secara sengaja melakukan tatabbu mawadhi'an Nabi SAW, mencari titik-titik di mana Nabi SAW pernah salat di situ. Wa atharahu, dan petilasan beliau. Fala ba'sa bidzalika ay ya'ti ar-rajulul masyahid. Kalau yang seperti ini tidak masalah. Lalu beliau kasih catatan, illa anna nasa qad afratu fi hadza jiddan. Sayangnya banyak orang yang berlebihan dalam masalah ini. Akhirnya karena berlebihan, jadi banyak sekali titik-titik seperti itu. Di sini pernah dipakai sholat, di sini pernah dipakai sholat, di sini pernah dipakai sholat. Jadinya masjid ada di mana-mana.
dan bahkan dikeramatkan dengan berlebihan, sampai masing-masing punya nama sendiri. Ini pernah menjadi petilasan Rasulullah SAW, terus ini untuk ngalah berkah, yang ini untuk nyari rizki, yang ini untuk lancar jodoh, yang ini untuk apa, yang ini untuk apa. Masing-masing dikasih nama dengan fungsi yang berbeda-beda. Wa aktsaru fihi, dan mereka banyak melakukan praktek seperti ini. Maka kalau sudah sampai titik itu nggak boleh. Namun kalau sifatnya hanya sesekali dalam rangka mengikuti perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan toleransi, sehingga kita bisa buat rincian di sini berkaitan dengan hukum beribadah di petilasan orang saleh. Beribadah di petilasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat yang memberikan toleransi, ada pendapat yang memberi toleransi. Pendapat siapa ini? Imam Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Kita tidak menyembunyikan kalau beliau punya pendapat seperti ini. Walaupun mungkin bagi teman-teman praktek seperti ini tidak begitu kita ikuti, tapi kalau kenyataannya ada ulama yang bicara seperti ini, kita sampaikan. Dan demikianlah karakter Ahlussunnah. Mereka tidak akan menyembunyikan dalil atau menyembunyikan keterangan para ulama jika memang itu ada. Ini pendapat Imam Ahmad. Hanya saja di situ mungkin perlu dibedakan ya. Yang pertama perlu Anda bedakan. Napak tilas dengan tujuan meniru perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktek ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Praktek ini yang dilakukan Ibnu Umar. Yang kedua, napak tilas dengan tujuan ngalap berkah, terhadap tempat tersebut. Misalnya meyakini bahwa tempat itu adalah tempat yang mustajab, atau meyakini bahwa tempat itu adalah tempat yang ibadahnya akan semakin besar nilai pahalanya dan seterusnya. Ini praktek ahli kitab. Sehingga yang dijelaskan oleh Imam Ahmad lebih kepada yang mana? Yang pertama, di mana mereka nampak tilas terhadap peninggalan-peninggalan Nabi dengan tujuan meniru perbuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena ngalap berkah terhadap tempatnya. Karena tempat yang berkah yang menentukan adalah Allah. Di sini tempat berkah, di sini tempat mustajab. Allah Ta'ala yang menentukan melalui wahyu kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga amalan yang sifatnya kebetulan di tempat itu, maka tempat itu tidak bisa kita sebut sebagai tempat yang istimewa.
Kalau tempat itu tempat istimewa, semua jalan yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW untuk lewat istimewa semua nanti jadi. Dan ternyata sahabat juga tidak demikian. Maka yang perlu dibedakan di sini adalah napak tilas dengan tujuan mengikuti sunnah, dan yang kedua napak tilas dengan tujuan ngalap berkah. Sama atau beda? Beda. Baik. Kita lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau napak tilas, tujuannya adalah dalam rangka mengikuti sunnah. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat. Beberapa sahabat mengundang Rasulullah SAW untuk datang ke rumahnya, lalu sholat di dalam rumahnya, kemudian tempat itu dijadikan sebagai tempat sholat. Jadi seperti rumah zaman kita, di dalam rumah ada musola kecil. Maka dulu sebagian sahabat mengundang Nabi SAW, lalu beliau diminta untuk sholat di rumahnya, ditunjukkan silakan Anda sholat di sini. Setelah itu mereka sholat di sini. Tuan rumahnya, sahabatnya yang punya rumah sholat di situ. Wakadari karena qala anhu Ahmad ibn Qasim. Demikian pula keterangan yang dinukil oleh Ahmad ibn Qasim dari Imam Ahmad. Ada Ahmad ibn Qasim menukil keterangan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Annahu su'ila 'an rajuli ya'ti hadhil masyahid. Beliau pernah ditanya tentang orang yang mendatangi hadhil masyahid, petilasan-petilasan, allati bil madinati, yang ada di kota Madinah, wa ghairiha, atau di kota-kota yang lain, yadhabu ilaiha, dan sengaja berangkat ke sana. Lalu kata beliau, amma ala hadithi Ibnu Ummi Maktum, kalau sesuai dengan hadis Ibnu Ummi Maktum, beliau pernah meminta Nabi SAW untuk datang ke rumahnya lalu sholat di rumahnya, sehingga Ibnu Ummi Maktum menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Atau tiba-tiba pindah. Kita lanjutkan. Atau seperti praktek yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau sengaja mencari-cari petilasan Rasulullah SAW, lalu melakukan praktek yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Anda lihat di situ, sampai pernah Ibnu Umar itu buang air. Kalimatnya kayak gitu ya. Buang air bukan kencing, Pak ya. Menumpahkan air. Coba buang airnya diganti menumpahkan air. Yasubbu fi mawdi'in ma'an. Sampai suatu ketika dilihat Ibnu Umar itu pernah menumpahkan air. Fasu'ila dzalika. Kemudian beliau ditanya, kenapa Anda menumpahkan air di sini? Faqala, lalu Ibnu Umar mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasubbu hahuna ma'a. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumpahkan air di sini, menuangkan air di sini. Dan mungkin ketika itu ada tanaman atau apa yang kemudian disiram oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau praktiknya seperti ini, kata Imam Ahmad, amma ala hadza fala ba'sa. Kalau praktiknya kayak gini enggak masalah. Wa rakhasa fihi, beliau memberikan keringanan. Tsumma qala, kemudian beliau memberikan catatan, walakin qad aqraba an-nasu jiddan. Tapi sayangnya banyak masyarakat yang berlebih-lebihan, wa aktsara fi hadzal ma'na, dan terlalu banyak dalam melakukan praktek seperti ini. Akhirnya tujuannya bukan semata mengikuti sunnah, tapi lebih kepada apa? Ngalap berkat terhadap tempatnya. Padahal Rasulullah SAW melakukan itu bukan dalam rangka ngalap berkah terhadap tempat,
tapi dalam rangka atau yang sifatnya kebetulan, dan Ibnu Umar melakukan itu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, insya Allah bisa dipahami. Jadi kata kuncinya pertama yang perlu Anda bedakan adalah napak tilas dengan tujuan meniru perbuatan. Yang kedua, napak tilas dengan tujuan ngalah berkah terhadap tempat tersebut. Selanjutnya, dan kita lihat bahwa Ibnu Umar tidak nampak tilas dengan semedi di Gua Hira atau tahannuts di Gua Hira, karena itu proses dapat wahyu yang tidak mungkin bisa ditiru oleh umatnya. Maka Ibnu Umar sholat, karena Nabi SAW sholat bisa ditiru? Bisa. Kalau tahannuts di Gua Hira ditiru bisa? Kalaupun ditiru, tentu saja beda kondisinya. Beliau SAW dapat wahyu, itu kekhususan, sedangkan manusia biasa tidak mungkin dapat wahyu. Selanjutnya kita baca keterangan berikutnya. Abu Abdillah telah menyebutkan secara rinci berkaitan dengan bekas-bekas peninggalan para nabi dan orang-orang soleh, dan tidak disinggung tentang adanya masjid milik mereka seperti tempat-tempat di Madinah, antara yang sedikit yang tidak mereka jadikan sebagai tempat berkumpul atau yang banyak yang mereka jadikan sebagai tempat berkumpul sebagaimana yang telah disinggung. Abu Abdillah yang dimaksud Imam Ahmad. Abu Abdillah, Anda mungkin bisa kasih catatan. Abu Abdillah telah merinci. Maksud Abu Abdillah di sini siapa? Imam Ahmad. Selanjutnya, dan rincian seperti ini mempertemukan antara asar-asar dan perkataan-perkataan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Hal itu karena Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahih beliau dari Musa bin Uqbah, dia berkata, aku pernah melihat Salim bin Abdullah terus berusaha mengikuti jalan dan sholat di sejumlah tempat di jalan itu, dan dia menyebutkan bahwasanya bapaknya Abdullah bin Umar pernah sholat padanya, dan bahwasanya beliau pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di tempat-tempat tersebut. Maka ini adalah seperti rukhsah yang diberikan oleh Imam Ahmad tadi. baik. Jadi Anda bisa lihat praktek ini diikuti oleh Salim. Salim itu siapa? Anaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar melakukan itu, Salim ikut melakukan itu, dan kata Salim, Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW sholat di sini, lalu diikuti. Sehingga semangatnya Ibnu Umar itu semangat apa? Ittiba, semangat meniru Rasulullah SAW, bukan napak tilas. Dan ini yang tadi kita kasih catatan, yang dilakukan oleh Ibnu Umar napak tilas itu tujuannya adalah untuk meniru Nabi SAW. Selanjutnya, sedangkan mengenai makruh atau dibencinya perbuatan seperti itu, maka diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, beliau berkata, kami dituturkan oleh Abu Muawiyah, dia berkata, kami dituturkan oleh Al-Amash dari Al-Ma'rur bin Suwaid dari Umar radhiyallahu anhu. Al-Ma'rur berkata, kami pernah berangkat bersama beliau, yaitu Umar, dalam suatu haji yang beliau laksanakan. Dalam sholat subuh, beliau membacakan untuk kami surat Al-Fil pada rakaat pertama dan surat Al-Quraisy pada rakaat kedua. Ketika beliau kembali dari haji beliau melihat orang-orang berlomba-lomba masuk ke sebuah masjid di tengah perjalanan. Maka beliau bertanya, ada apa ini? Maka mereka mengatakan, ini adalah masjid di mana Nabi SAW pernah sholat di dalamnya. Maka beliau berkata, seperti inilah binasanya para ahli kitab sebelum kalian. Sesungguhnya mereka binasa karena menjadikan bekas-bekas peninggalan para nabi mereka sebagai biara-biara tempat-tempat ibadah. Karena itu, siapa yang bertemu dengan waktu sholat, hendaklah dia sholat. Dan siapa yang belum masuk waktu sholat baginya, maka hendaklah dia meneruskan perjalanan.
jelas bahwa Umar radhiyallahu anhu membenci menjadikan tempat sholat Nabi sebagaimana tempat berkumpul, dan Umar menjelaskan bahwasannya ahli kitab telah binasa karena perbuatan seperti ini, di mana mereka mencari-cari bekas-bekas peninggalan Nabi mereka lalu menjadikan sebagai gereja-gereja dan biara-biara. Baik, kita fokus pada riwayat Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, cukup terkenal ya, Sunan Sa'id bin Mansur. Beliau mendapatkan riwayat dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah mendapatkan riwayat dari Al-A'mash. Al-A'mash dari Al-Ma'rur bin Suwaid. Urutan nama perawi, nama sanad yang dibawakan oleh Sa'id bin Mansur, bahwa Al-Ma'rur bin Suwaid, seorang ulama tabi'in, pernah berangkat haji bersama Umar. Lalu ketika di perjalanan memasuki waktu subuh, Umar ngimami sholat subuh. Anda lihat surat apa yang dibaca? Surat apa yang dibaca? Al-Fil dan Quraisy. Sholat subuh. Berarti panjang atau pendek? Pendek. Beliau membaca surat pendek. Kenapa? Safar. Maka seperti itulah adab dalam safar. Ketika orang safar, imamnya dianjurkan untuk membaca dengan bacaan yang pendek. Jangan panjang, karena beda dengan mukmin, sehingga baca dengan bacaan yang pendek. Ketika beliau kembali dari hajinya, beliau melihat ada banyak orang yang ibtadaru al-masjidah, yang berlomba-lomba menuju masjid. Berlomba-lomba maksudnya adalah berduyun-duyun bersama-sama menuju sebuah masjid. Umar bin Khattab gak ngerti masjid ini, dan bangunan itu sudah ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kapan dibangun? Wallahu a'lam. Dan ternyata masjid itu adalah masjid yang dibangun karena ada pesolatan. Tempat itu pernah jadi tempat sholatnya Rasulullah SAW. Lalu dibangun masjid. Inisiatif siapa itu Pak? Tidak tahu. Itu sudah ada sejak zaman Umar. Jadi kalau sekarang misalnya Anda ketika berangkat ke Taif lalu diajak mampir di Masjid Adas, terus ada masjid-masjid yang lain yang kita nggak tahu sejarahnya. Kalau Adas kan mungkin ma'ruf ya. Adas ini masuk Islam ketika Nabi SAW diusir oleh masyarakat Taif, kemudian ditolong sama Adas, dikasih suguhan anggur, lalu Adas didakwai oleh Nabi SAW, kemudian Adas masuk Islam. Dan katanya di tempat itu kemudian dibangunlah masjid, namanya Masjid Adas. Nah, Masjid Adas, masjid kuno, bangunan-bangunan kuno. Siapa yang bangun Pak? Wallahu a'lam. Tapi praktek seperti itu sudah ada sejak masa Umar. Bahkan ketika Umar memimpin, masjidnya sudah ada. Bukan Umar yang bangun. Makanya beliau nggak ngerti. Sehingga beliau tanya, kenapa kok mereka pada sholat di masjid itu? Qalu, maka mereka menjawab, Masjidun shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi. Itu adalah masjid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di situ. Beliau pernah sholat di situ terus dibangun masjid. Maka kemudian diingkari oleh Ibnu Umar. Kemudian diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diingkari oleh Umar bin Khattab, hakadza halaka ahlul kitabi qablahum. Semacam inilah yang menyebabkan ahli kitab sebelum kalian menjadi binasa. Binasa itu maksudnya sesat, menyimpang. Bukan mereka dihancurkan, tapi mereka menyimpang. Ittakhadhu athar anbiya'ihim biya'a. Mereka telah menjadikan petilasan-petilasan para nabi mereka sebagai kuil-kuil, sebagai tempat ibadah. Man aradat lahu minkumus shalah fihi falyusalli.
Siapa yang menjumpai waktu sholat, tinggal sholat, gak harus mendatangi tempat-tempat seperti itu. Sehingga kalian dapat tempat sholat di mana? Di sini, ya sudah, sholat di sini. Coba cari-cari tempat yang lain yang mungkin lebih afdal. Nah, itu yang gak boleh. Dan itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini praktek siapa tadi? Ahli kitab. Mereka mencari petindasan para nabi dalam rangka ngalap berkah. Sehingga kita bisa lihat ada yang berbeda antara Umar dengan putranya Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar napak tilas, kalau Umar mengingkari, beliau malah mengingkari. Dan ini masalah ijtihadiyah. Ini masalah ijtihadiyah. Pertanyaannya, jika kita dihadapkan pada perbedaan pendapat antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan putranya Umar, tarjih sederhana mana yang lebih baik? Tarjih sederhana mana yang lebih rajih? Umar. Kenapa? Karena beliau Khulafaur Rasyidin. Dan Khulafaur Rasyidin dikatakan oleh Nabi SAW, "Abdu 'alaiha bin nawajid. 'Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid." Ikuti sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Sehingga ada perintah untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan dari 4 Khulafaur Rasyidin yang paling afdal Abu Bakar. Sampai ketika ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, lalu dia pulang tapi urusannya belum selesai. Kemudian wanita ini dipesani oleh Rasulullah SAW, kalau nanti kamu datang tidak ketemu aku, karena beliau sudah meninggal, datangi Abu Bakar. Kalau nanti kamu datang tidak ketemu aku, datangi Abu Bakar. Dan itu menunjukkan keistimewaan Abu Bakar sampai beliau direfleksikan oleh Rasulullah SAW. Karena Khulafaur Rasyidin punya ijtihad yang lebih baik dibandingkan sahabat yang lainnya, meskipun tidak jaminan pendapat Khulafaur Rasyidin lebih kuat dibandingkan pendapat sahabat yang lain. Baik, kita lihat lanjutannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membenci praktek semacam ini, menjadikan tempat sholat Rasulullah SAW sebagai tempat id. Id maksudnya tempat kumpul, tempat kumpul-kumpul. Dan beliau menjelaskan bahwa ahli kitab mereka menyimpan disebabkan hal semacam ini. Selanjutnya kita baca keterangan lanjutannya. Ibnu Waqqas Al-Qurtubi rahimahullah dan yang lainnya juga meriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan menebang sebuah pohon yang di bawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibayat ketika Bayatul Ridwan. Karena orang-orang pergi ke bawah pohon itu, maka Umar khawatir fitnah akan menimpa mereka karena itu. Dan apa yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu jelas lebih patut untuk diterima. Dan inilah madhab jumhur dari para sahabat selain putra beliau itu. Dan inilah yang harus diamalkan dan dipegang teguh. Baik. Di antara bentuk pengingkaran Umar yang lain, napak tilas itu dibersihkan. Diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Waddah Al-Qurtubi dan yang lainnya, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon yang dipakai untuk baiat. Baiat apa yang dimaksud? Baiat apa yang dimaksud? Baiat Ridwan. Dan pohon itu disebutkan dalam Al-Quran. Di surat Al-Fatah ayat 18 Allah menyebutkan pohon itu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin
id yubayi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu tahta syajarah, di bawah pohon. Maka ada kalimat laqad radiyallahu, Allah telah ridha, sehingga baiat itu disebut dengan baiat ridwan. Karena ada kalimat apa? Allah telah ridha. Ridha Allah turun ketika para sahabat berada di bawah pohon itu. Kalau pakai logika sederhana orang yang suka keramat, berarti pohon ini ketetesan ridho. Karena sahabat kumpul di bawah pohon itu berbaiat, lalu ridho Allah turun. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta syajari, tahta syajarati. Allah telah ridho kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon itu. Tapi pohon ini ditebang oleh Umar. Daripada nanti dikeramatkan, maka menyelamatkan akidah lebih baik daripada menyelamatkan petilasan budaya. Menyelamatkan akidah lebih penting daripada menyelamatkan peninggalan sejarah. Sehingga sudahlah, yang penting ceritanya ada, walaupun tempatnya dihilangkan titiknya, yang penting ceritanya ada. Dan pohon ridwan atau pohon baiat ridwannya ada di mana? Ada di mana? Di Hudaybiyah. Karena peristiwa ini terjadi ketika menjelang perjanjian Hudaybiyah. Itu nggak jauh dari Mekah, ke arah Jeddah, ke arah pantai. Ada daerah namanya Asy-Syumaisi, dan itulah daerah Hudaybiyah. Sekali saya datang ke sana, ngambil miqat di Hudaybiyah, dan ada puing-puing bekas masjid kuno, entah zaman siapa, yang jelas ada banyak tulisan nama Indonesia. Rudi, Wagimin, ada banyak sekali ya tulisan-tulisan spedol atau apa yang itu orang-orang Indonesia. Itu ada di daerah Hudaybiyah. Jarang memang dikunjungi oleh masyarakat, tapi tempat itu dulunya pernah dijadikan oleh Nabi SAW untuk mengambil miqat ketika beliau mau umrah melalui Hudaybiyah, tapi ditahan oleh orang musyrikin. Lalu mereka berbaiat di pohon yang telah disebutkan oleh Allah di surat Al-Fatihah. Baik. Sehingga mungkin Anda bisa buat kesimpulan ini. Menurut Umar, menyelamatkan akidah, gimana tadi kalimatnya? Menyelamatkan akidah lebih penting daripada menyelamatkan, merawat peninggalan sejarah. Karena peninggalan sejarah itu yang penting sejarahnya tertulis, sejarahnya ada, bisa diceritakan. Bukan yang penting ada tempatnya, ada posisinya. Karena itu ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kuburan Nabi Musa alaihissalam, beliau hanya menyampaikan, wa in kuntu thamma la uritukum qabrahu. Andaikan waktu ini aku ada di sana, andaikan sekarang aku ada di sana, tak tunjukkan di mana titik kuburannya. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabat tidak kemudian datang bareng-bareng ke Syam untuk mencari kuburan Musa, walaupun beliau SAW diberitahu oleh Allah di mana titik kuburan Musa. Sehingga kalaupun tidak tahu, bukan berarti sejarah Musa hilang. Apakah sejarah Musa hilang gara-gara tidak diketahui kuburannya? Tidak. Sejarah tetap ada, menjadi cerita yang bisa diambil pelajaran darinya, walaupun kita tidak punya peninggalan fisik di sana.
Baik. Selanjutnya penulis mengatakan wa ma dzakarahu Umar huwal hariyyu bil qabul. Apa yang dipraktikkan oleh Umar inilah yang lebih layak untuk diterima, dan ini merupakan pendapat jumhur sahabat. Selain putranya, ada yang beda antara beliau dengan putranya. Wa huwa alladhi yajibul 'amalu bihi wa yu'awwalu 'alaihi. Dan seperti ini amal yang wajib untuk dilakukan dan dijadikan sebagai pengembalian ketika ada perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di sini ada sedikit catatan kaki. Dalam keterangan yang disebutkan oleh penulis tadi tentang hadis Ibnu Ummi Maktum, kalau di sini disebutkan di catatan kaki, lam ajid min hadithi Ibnu Ummi Maktum wa innama wajadtuhu min hadithi Ibban bin Malik. Aku tidak menjumpai hadis Ibnu Ummi Maktum, namun aku jumpai hadis Ibban bin Malik diriwayatkan oleh Bukhari. Namun yang jelas Rasulullah SAW diundang oleh beberapa sahabat, lalu beliau sholat di rumahnya. Ibban bin Malik pernah melakukan itu. Dan Ibban bin Malik ini kena penyakit wasir, sehingga kalau sholat sampai tidak bisa berdiri. Lalu Rasulullah SAW diundang ke rumahnya, dan beliau sholat di rumah Ibban bin Malik. Dan beliau juga pernah diundang oleh Mulaikah. Mulaikah itu siapa? Neneknya Anas bin Malik. Lalu Nabi SAW sholat di situ, di rumahnya Mulaikah, dan tempat itu kemudian dijadikan sebagai tempat sholat. Dan demikian kebiasaan Rasulullah SAW ketika diundang sahabat ke rumahnya, beliau jadikan rumah itu sebagai tempat sholat. Wallahu a'lam. Berikutnya kita beralih ke pelanggaran ke-77. Masalah jahiliyah ke-77 meletakkan pelita atau lampu di atas kuburan. Dalil atas haramnya hal itu dari Rasulullah SAW adalah hadis yang telah disebutkan, yang di dalamnya disebutkan adanya laknat atas orang yang melakukan perbuatan yang demikian itu. Dan andai saja Anda sempat melihat apa-apa yang dinyalakan di tanah para imam Ahlul Bait dan semacamnya dari lilin-lilin, terlebih di malam-malam bulan Ramadan dan malam-malam yang penuh berkah, sementara orang-orang yang melakukan dengan demikian itu mengira bahwa mereka telah berbuat baik dengan itu. Baik. Menyalakan lampu di kuburan ada dua. Pertama, penerangan untuk jalan yang mepet dengan kuburan. Kalau seperti ini ada di kantor ANB, di kantor studio ANB sebelahnya kuburan ada lampu, tapi lampunya untuk apa? Jalan, bukan untuk kuburan. Yang kedua, penerangan untuk kuburannya. Jadi kuburannya dikasih lampu di mana-mana. Di tengah-tengah kuburan ada lampunya. Maka siang dan malam kuburannya kelihatan. Nah, untuk jenis yang kedua seperti ini yang dilarang oleh para ulama. Sekarang kita lihat. Yahrumu ihsraju al-kubur. Haram memberikan lampu untuk kuburan. Dan di antara dalilnya adalah ijma' kaum muslimin. Dalam Majmu' Fatawa disebutkan bina'ul masjid wa israjul masabih al-quburi mimma lam a'lam fihi khilafan annahu ma'siyatun lillahi wa rasulih. Membangun masjid, menyalakan lampu di atas kuburan, termasuk di antara
perbuatan yang aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa itu adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Allah dan Rasulnya sepakat praktek seperti ini maksiat. Artinya kaum muslimin sepakat bahwa praktek semacam ini adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian alasan yang lain, menyalakan lampu di kuburan termasuk tindakan mubadir, tadyi'an lil mal, mubadir terhadap harta. Sebagaimana keterangan Al-Buhuti dalam Kasyaful Kina. Yang ketiga, alasan yang ketiga, bahwa menyalakan lampu di kuburan termasuk bentuk mengagungkan kuburan, sebagaimana layaknya orang mengagungkan tempat-tempat keramat, dan ini nggak boleh, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Baik, sehingga tidak diperkenankan menyalakan lampu di kuburan. Dan kita pernah membaca hadisnya di mana Rasulullah SAW melaknat la'ana za'iratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rasulullah SAW melaknat para wanita yang rajin ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan menyalakan lampu di kuburan. Alhamdulillah kita nggak punya kebiasaan semacam itu, sehingga tidak perlu kuburan dikasih lampu. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Masalah jahiliyah yang ke-78 menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan atau tempat berkumpul-kumpul. Ketahuilah bahwasanya kata al-Aid adalah nama yang maknanya kembali kepada berkumpul secara umum dalam bentuk yang biasa dilakukan, yang berulang setiap tahun atau setiap minggu atau setiap bulan dan semacamnya. Maka istilah Aid mengumpulkan sejumlah perkara, diantaranya kembali kepada hari Idul Fitri dan hari Jumat, diantaranya adalah tempat atau hari berkumpul padanya, dan diantaranya adalah perbuatan-perbuatan yang mengumpulkan berbagai ibadah dan adat istiadat padanya. Istilah Aid ini terkadang khusus berkaitan dengan tempat tertentu dan terkadang umum. Kaum muslimin Irak misalnya, setiap tempat para wali ada hari yang dikhususkan di mana mereka berkumpul padanya untuk berziarah, seperti berziarah ke Al-Ghadir dan Marat Ar-Ra's. Di antara mereka ada yang dikhususkan satu hari dalam seminggu, seperti hari Jumat untuk si fulan, hari Selasa untuk si fulan, begitu seterusnya. Dan di antara semua itu ada hari-hari dan malam-malam yang penuh berkah, seperti malam Lailatul Qadar, hari-hari Id, malam nisfu Sa'ban, dan hal-hal semacam itu. Dari apa-apa yang tidak ada alasan yang diturunkan Allah untuknya. Nah, menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan ada Pak di tempat kita Pak? Banyak. Mungkin Anda bisa lihat perayaan Khol sampai menutup dalam. Kenapa disebut Khol? Sebenarnya haul, dari kata haul. Haulan artinya perayaan tahunan, sehingga disebut haul karena dia diperingati setahun sekali. Haulnya atau kholnya mbah siapa, kholnya mbah siapa, itu ramenya sampai nutup jalan. Terus ada bazar, dan itu lama Pak, bisa sampai sepekan. Puncaknya nanti pas hari geblaknya, misalnya Sabtu Pahing, jadi pas puncaknya Sabtu Pahing. Nah sebelumnya ada bazar, terus puncaknya Sabtu Pahing, setelah itu bubar. Itu contoh menjadikan kuburan sebagai Eid. Dan Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri Eidan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai Eid. Dan doa ini mustajab.
sehingga kita tidak pernah mendengar peringatan kematian untuk Nabi SAW. Ada? Nggak ada ya? Baik di makam beliau maupun di tempat yang lain. Padahal beberapa tokoh-tokoh yang dikeramatkan seperti Husain, hari meninggalnya Husain hari apa? 10 Muharram, di hari Asyura. Saat beliau meninggal di hari Asyura karena dibunuh oleh penjahat, di hari itu oleh orang Syiah diapain? Hari istimewa. Di kuburan Husain jadi tempat istimewa oleh orang Syiah. Maka mereka mengadakan perayaan sebelum 10 Asyura. Itu panjang itu acaranya. Nanti ada ini, ada lomba-lomba ya. Kemudian ada bazar. Lalu ada apa lagi, terus seperti itu sampai puncaknya di 10 Asyura. Ada sebagian orang yang bernadar untuk merangkak ketika mau ziarah ke makam Husain, dan dia tunaikan nadarnya. Maka dia jalan sambil merangkak dari titik tertentu sampai kuburan Husain. Terus diiringi banyak orang dalam rangka untuk mewujudkan nadarnya. Itu contoh menjadikan kuburan sebagai Eid. Walhamdulillah kita nggak ikut-ikutan. Dan makamnya Nabi SAW Allah jaga sehingga tidak mengalami seperti ini. Maka tidak pernah ada perayaan di Raudhah memperingati kematian Nabi SAW. Hal yang ke 1440 berapa? 1440 atau 1438. Tidak ada seperti itu. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah, Nabi-Nya SAW tidak diberlakukan sebagaimana orang-orang yang dikeramatkan kuburannya, karena Allah jadikan kuburan Nabi-Nya dijaga. Kemudian Eid, kenapa disebut Eid? Di buku disebutkan latar belakang kenapa namanya Eid. Eid itu artinya apa? Eidun artinya apa? Hari raya. Eidun artinya hari raya. Kenapa disebut Eid? Dari kata ada ya'udu, artinya kembali. Disebut Eid dari kata ada ya'udu yang artinya kembali. Karena peristiwa ini terjadi berulang. Tahun ini dirayakan, kembali tahun depan dirayakan lagi, kembali tahun depan dirayakan lagi. Sehingga mengingat peristiwa ini terjadi berulang, maka disebutlah sebagai Eid. Sehingga orang mengulang perayaan itu, kembali berbahagia di hari itu, maka hari itu disebut dengan hari Eid. Dari kata ada yang untuk, yang artinya kembali. Dan di sini disebutkan praktek yang terjadi di Irak. Di setiap tanah istimewa para wali, tanah keramatnya para wali, ada perayaan di hari khusus. Seperti ziarah Al-Ghadir, ini praktek orang Syiah ya, atau Marad Dirraksi, saya nggak tahu perayaan-perayaan seperti ini. Dan tentu saja tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW maupun para sahabat. Ada juga dalam sepekan hari Jumat untuk si A, hari Sabtu untuk si B, Masya Allah. Sehingga kalau ada 7 tempat keramat, masing-masing punya hari yang berbeda. Kalau Jumatan di kuburan ini, Seton di kuburan ini, kemudian kalau Ahad itu Minggon di kuburan ini, Senin nanti di kuburan yang berbeda. Masya Allah. Wallahu a'lam. Padahal Allah telah menyediakan tempat yang istimewa dan hari yang istimewa
semua yang menjadi situs haji di musim haji tempat istimewa. Semua yang menjadi tempat ibadah kaum muslimin yang disyariatkan tempat istimewa seperti masjid. Dan ada waktu yang istimewa seperti Lailatul Qadar, hari Jumat, kemudian apalagi 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita cukupkan dengan apa yang Allah berikan dan tidak perlu ikut-ikutan seperti ini. Walhamdulillah, demikian yang mungkin bisa kita bahas. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan membahas pelanggaran yang ke-79, Adzabhu indal qubur, menyembelih di kuburan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan? Apa hukum wanita memakai cadar saat berihram? Apa hukum wanita memakai cadar ketika berihram? Yang dilarang oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan orang yang sedang ihram. Ada yang berlaku bagi laki dan perempuan, ada yang berlaku bagi laki-laki saja, ada yang berlaku bagi perempuan saja. Sehingga ada 3 macam. Yang pertama, yang dilarang untuk laki dan perempuan. Beliau melarang memakai semua jenis wangian, baik bentuknya parfum atau uap wangi, asap yang wangi, atau apapun yang berbau harum, sabun-sabun yang berbau harum, tidak boleh. Ini berlaku baik bagi laki maupun perempuan. Kemudian juga larangan untuk berburu ketika sedang ihram, perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Dulu menempuh hari selama 7 hari, menempuh waktu selama 7 hari. Dan kadang di jalan orang menemukan, misalnya nemu kijang, atau nemu dog, atau ketemu kelinci, atau ketemu aneka binatang-binatang buruan yang lainnya. Itu ngejar saja nggak boleh, harus dibiarkan sebagai ujian bagi mereka ketika sedang ihram. Sehingga kaum muslimin diuji oleh Allah ketika lagi ihram, dilarang untuk berburu, baik laki maupun perempuan. Lalu ada larangan yang khusus bagi laki-laki. Beliau menyebutkan tidak boleh pakai komis, wala sarawilat, tidak boleh pakai sirwal, pakai celana, walal maranis, tidak boleh pakai burnus. Burnus itu yang digunakan untuk tutup kepala. Mungkin bahasa kita seperti pakaiannya orang Maroko, jubah kalau ada tutup kepalanya, itu namanya burnus. Kemudian ada larangan yang khusus wanita. Rasulullah SAW mengatakan, wala tantaqibil mar'ah wala talbas al-qafazin. Tidak boleh bagi wanita memakai niqab dan tidak diperkenankan memakai sarung tangan. Maka wanita ihram jangan pakai sarung tangan. Sekarang kalau nggak lagi ihram nggak pakai sarung tangan, begitu ihram malah pakai sarung tangan. Karena pergelangan yang menjadi batas aurat itu mencakup depan dan belakang, sehingga telapak tangan depan belakang ini dua-duanya bukan aurat bagi wanita. Selanjutnya mengenai makna wala tantaqibil mar'ah, wanita tidak boleh pakai niqab. Apa definisi niqab? Niqab adalah penutup muka namun masih meninggalkan mata, sehingga orang memakai seperti ini matanya masih kelihatan. Itu yang disebut dengan niqab. Yang dilarang dalam hadis ini memakai niqab. Maka semua yang setipe dengan niqab, baik cadar A, cadar versi B, cadar versi C, dan aneka cadar, nggak boleh semua.
ada yang namanya litham. Litham itu cadar tapi mepet hidung. Ini litham, biasanya batuknya kelihatan, tapi dia pakai cadar yang cuma nutupi bagian hidung ke bawah. Dan ini dilarang oleh para ulama karena semakna dengan niqab. Maka wallahu a'lam semakna dengan ini adalah maskar, sehingga wanita memakai maskar saja, umama, itu semakna dengan menggunakan niqab. Maka saya tidak mereferensikan pakai maskar. Namun tidak dilarang untuk menutup muka, sehingga berbeda antara memakai cadar dengan menutup wajah. Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah, ihramnya lebih jauh dan lebih lama. Kalau ada lelaki yang bukan mahram, beliau tutupi dengan kerudungnya. Lalu kalau zaman jauh nggak kelihatan, beliau buka lagi, sehingga menutupi muka tidak dilarang. Oleh karena itu, wanita yang sedang ihram dalam satu kendaraan bersama dengan lelaki yang bukan mahram, nutupi muka boleh nggak? Boleh. Gimana bentuk nutupi muka? Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengharuskan dikasih jarak, ayujafi, dikasih jarak. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, sehingga boleh ditutupi mukanya tapi dikasih jarak. Biar berjarak berarti mungkin dia bisa pakai topi yang ada yang ada padnya, itu ditutupi kain. Maka berjarak antara wajah dia dengan kain. Dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana keterangan beliau di Al-Um. Dan sebagian ulama berpendapat tidak harus berjarak, sehingga langsung ditutupi kain dari atas sampai bawah, tertutup semuanya, sehingga tidak ada yang kelihatan, gak masalah. Wa ala kullin, intinya yang dilarang itu pakai niqab, bukan menutup wajah. Maka tidak kita rekomendasikan menggunakan cadar ketika ihram dan menggunakan masker ketika ihram untuk wanita ya. Tapi Anda lebih baik pakai kain yang menutupi seluruh muka, baik dengan pakai topi lalu dikasih kain di depannya, atau langsung satu kain ditutupkan ke seluruh muka. Dan itu dilakukan ketika ada lelaki yang bukan mahram. Kalau dia misalnya di kamar atau tidak ada siapapun atau kumpul dengan ibu-ibu, pada asalnya harus dibuka. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.